Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gara-gara utang, Indonesia masuk daftar negara paling berisiko remuk. Nomura Securities baru saja merilis analisa ekonomi terkini yang berjudul The Troubled 10 in Emerging Market di tengah menguatnya isu tapering dari Amerika Serikat. Sesuai dengan judulnya, ada 10 negara berkembang yang dikategorikan bermasalah atau terancam mendapatkan tekanan paling parah ketika Amerika Serikat memulai tapering. Indonesia menjadi salah satunya. Negara lainnya adalah Brazil, Kolombia, Chile, Peru, Hongaria, Rumania, Turki, Afrika Selatan, dan juga Filipina. Dalam ringkasan analisisnya, Nomura mengakui bahwa fundamental ekonomi negara tersebut telah membaik dibandingkan 2013. Terlihat dari defisit transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD lebih terkendali rendah dan cadangan devisanya lebih besar. Akan tetapi pandemi COVID-19 telah menimbulkan masalah atau kerentanan baru di negara berkembang, mulai dari pelemahan ekonomi, kenaikan inflasi, keterpurukan fiskal hingga suku bunga acuan negatif di beberapa negara yang sudah melewati batas pelonggaran dari kebijakan moneter. Sementara negara maju seperti Amerika Serikat memberikan ancaman nyata, yaitu pengetatan kebijakan moneter seiring dengan ekonomi yang pulih lebih cepat. Di sisi lain, China sebagai mesin perdagangan dunia justru mengalami pelambatan ekonomi. Ini kombinasi yang mengerikan bagi negara-negara berkembang. Semakin buruk dengan adanya kerentanan tersembunyi di dalam negara berkembang tersebut. Tulis Nomura seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Kerentanan tersebut paling utama disebabkan oleh arus modal. Kondisi ini tidak dapat disepelekan. Meskipun banyak analisa lain juga menyebutkan lebih rendahnya inflow dalam 2 tahun terakhir menurunkan risiko terhadap pasar keuangan di setiap negara itu. Ada 2 alasan. Pertama, derasnya arus modal yang masuk itu sudah terjadi sejak 2014. Kedua, modal yang masuk sudah berkembang seiring kenaikan harga aset dan perubahan nilai tukar. Selanjutnya, utang. Brasil dan India menjadi daftar teratas dengan risiko utang tertinggi, di mana masing-masing rasionya sebesar 98,4% dan 86,6%. Sementara Indonesia dan juga Chile ada di daftar terbawah dengan masing-masing 41,4% dan 33,6%. Peningkatan utang terjadi karena pelebaran defisit fiskal dalam pemenuhan kebutuhan belanja di tengah pandemi. Menurut Nomura, ketidakhati-hatian pemerintah dalam mengelola mampu mendorong permasalahan ke defisit transaksi berjalan. Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non-keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY, katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik.
DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh Indef, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah, dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah. Sudah utang banyak, menyusul pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar. Yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya. Wah, mengerikan. Utang pemerintah tembus 6.361 triliun rupiah di akhir Februari 2021 kemarin. Kementerian Keuangan melaporkan jumlah utang pemerintah pada akhir Februari 2021 sudah mencapai 6.361 triliun rupiah, dan posisi itu meningkat dibandingkan bulan Januari 2021 yang sebesar 6.233 triliun rupiah. Kenaikannya pun cukup signifikan, yaitu sekitar 100 triliun rupiah. Begitu yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luki Alfirman, dalam konferensi pers APBN kita. Hal itu sesuai dengan yang dirumuskan bersama antara pemerintah dan DPR tentang bagaimana merancang dan selanjutnya mengelola APBN ini, kata Luki dalam telekonferensi Selasa 23 Maret. Ia juga menegaskan, Kementerian Keuangan melakukan pengelolaan APBN secara menyeluruh. Pada APBN 2021 ini, Kementerian Keuangan memiliki proyeksi defisit anggaran hingga 5,7% terhadap produk domestik bruto atau sekitar 1.006 triliun rupiah.